Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 20 Juli 2023. Hari ini kelihatannya cerah, terlihat cerah. IHSG naik sampai 0,5% ya. Di sini teman-teman bisa lihat naiknya cukup bagus. Kalau kita zoom in sedikit biar lebih kelihatan. Nah, ini ya, maaf, ini segini deh. Nah, jadi kelihatan di sini ya ada triple bottom di sini mendekati resisten ya, masih jauh sih. Sekarang masih ada di 6.800-an, sedangkan perkiraan neckline itu ada di sekitar 6.950 sampai 7.000. Saya kira angka 7.000 lebih bagus ya, lebih bulat. Jadi kalau IHSG mampu menembus resisten 7.000, artinya kita melihat ada triple bottom dan itu adalah pola untuk bullish reversal. Artinya yang kita lihat di sini yang selama ini downtrend turun, kemudian ada reversal pattern triple bottom, artinya ini akan naik. Kalau tembus 7.000, kita akan coba targeting IHSG seperti biasa dengan triple bottom, tapi karena saat ini kita belum sah terjadinya triple bottom, jadi sebaiknya kita jangan berandai-andai dulu ya. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang membahas mengenai analisa teknikal untuk saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau Anda seorang trader dan Anda menggunakan pendekatan teknikal, ini adalah channel yang tepat. Langsung saja subscribe dan silahkan Anda boleh ikutan terlibat mengenai saham yang akan kita bahas berikutnya dengan cara memberikan input masukan di kolom komentar. Langsung saja kita lihat Elsa. Terakhir kita bahas Elsa itu di tanggal 4 Juli kalau nggak salah ya, jadi sekitar 2 minggu yang lalu itu Elsanya masih ada di sini ya, di sekitar sini. Oh ya, benar, di sekitar sini belum menembus area resisten yang kotak kuning ini. Sekarang udah tembus, udah ada di atas, dan sekarang sementara mencoba menuju ke resisten di kotak merah di sekitar 394 sampai 400. Saya kira 400 itu bilangan lebih bulat ya, lebih gampang kita ingat. Jadi dalam perjalanan menuju ke 400 menembus resisten, kita lihat semuanya oke ya, semuanya oke, kecuali mungkin kita punya CCI agak menukik. Ini mengindikasikan mungkin akan sedikit mengalami koreksi, tapi saya kira dengan melihat kekuatan tren naik di Elsa, mestinya ini nggak jauh-jauh banget ya koreksinya. Memang mungkin ada koreksi karena ini MACD juga sekarang mengindikasikan tren naik yang sangat kuat, jadi mungkin saja ada koreksi sehat dan itu sangat wajar. Saya kira teman-teman yang masih hold Elsa masih bisa nambah lagi, mungkin ini adalah peluang untuk nambah karena terlihat semuanya masih oke-oke saja, tren naik masih cukup terlihat. Kalau teman-teman lihat di sini candle terakhir dengan volume cukup besar ya, volume cukup besar, tapi tidak menyentuh rata-rata volume harian. Jadi ya, kalau teman-teman bandingkan dengan 2 hari yang lalu ya, 2 candle yang lalu ini emang lebih besar, relatif lebih besar, tapi teman-teman harus lihat bahwa dalam rata-ratanya ini saya punya rata-rata 20 candle. Jadi dalam rata-rata 20 candle transaksi hari ini tuh nggak terlalu besar, bukan hal yang mengerikan. Jadi dari semua informasi yang kita dapat di chart ini, saya bisa mengambil kesimpulan ya. Saya bisa menarik sedikit kesimpulan bahwa mungkin saja Elsa akan trendless, ada beberapa candle akan berjalan sideways, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai pembalikan arah. Jadi untuk tren naik saya kira masih cukup kuat. Teman-teman yang mau nambah mungkin ya, saya mungkin akan berjaga-jaga di sekitar 350 ya, itu di situ kalau nyentuh 350 itu adalah sinyal buy, saya akan membeli. Tapi kalau nggak menyentuh
ya mungkin sampai sekitar 360 ya, di sekitar sini base-nya sekitar 360. Saya kira itu boleh untuk nambah gitu ya, untuk nambah. Tapi kalau memang masih menyimpan, masih ingin membeli lebih banyak, saya kira titik 350 ini cukup bagus untuk dijadikan dijadikan tempat untuk reload gitu ya, tambah muatan. Oke, mari kita lihat GZCO, GOSCO. Ya, jadi ini salah satu saham yang lagi naik dalam tren pendek. Ya, tren pendek ini ya, dari sini kita lihat ini naik. Ya, ada higher high dan ada higher low, itu udahlah, kita nggak bisa memperdebatkan ini dalam tren pendeknya ini naik gitu. Tapi dalam secara keseluruhan kita lihat ini sebenarnya masih sideways ya, masih agak abu-abu apakah ini memang akan naik terus atau tren turun ini yang masih akan lanjut, karena tren sebelumnya ini turun ya, di sini coba naik tapi ternyata gagal gitu ya. Jadi ini teman-teman mesti lihat secara keseluruhan garis besarnya ceritanya gitu ya. Jadi dia dari sini sejak 2022 Juni itu turun terus ya, turun sampai di bawah sini gitu, terus dia bergerak sideways. Lalu apakah ini udah akan naik gitu kan, pertanyaannya pasti ya. Ya mungkin aja ada yang nyangkut, ada yang pengen beli baru ya, initial buy, kita belum tahu. Di sini saya mesti katakan bahwa yang kita lihat ini adalah suatu trendless ya, suatu kecenderungan untuk bergerak sideways, karena kita lihat volume transaksi juga masih kecil-kecil. Bukannya pesimis, tapi ini salah satu mungkin adalah sinyal bahwa ada beberapa pihak yang sedang melakukan akumulasi secara diam-diam. Bagaimana caranya supaya terhindar dari screenernya kawan-kawan retail gitu ya. Itu ceritanya kalau dia bergerak sideways, kemudian volume transaksi kecil, ya mungkin saja itu adalah pertanda akumulasi. Apalagi ini masih ada di bawah ya, masih ada di bottom. Saya kira ini masih belum terlalu jauh naik. Masih bisa naik sampai yang tertinggi kemarin kita lihat tadi berapa? 200-an ya, di sini 200. Jadi masih ada plafon untuk naik sangat-sangat besar. Saya kira untuk GOSCO ini teman-teman boleh ikutan, boleh masuk, boleh beli. Kalau GOSCO misalnya tembus area 100 berapa nih? 102 sampai 110 ya di atas ini. 102 105 ini ya. Ya. Kalau 110 terlalu jauh dia di sini, udah cukup jauh. Jadi 102 sampai 105 saya kira di area kotak merah ini itu untuk buy on breakout ya. Ingat, buy on breakout sebaiknya diikuti dengan konfirmasi volume yang cukup ya, cukup besar, jangan cukup kecil gitu. Sementara itu support paling dekat ada di sekitar 93 sampai 95. Kayaknya hari ini dites tapi kemudian mantul, kita nggak tahu besok ya. Nah, kayaknya sih besok ini udah mulai naik. Kemudian yang bottom yang di hijau ini ada sekitar 85. Saya kira ini untuk tren jangka pendek kelihatannya masih cukup oke. Cuman saya belum berani mengatakan untuk tren yang lebih panjang, karena ini 3 kali higher high dan higher low itu cukup untuk mengatakan harga akan naik, tapi tidak cukup untuk memberikan gambaran dalam tren yang lebih panjang. Jadi ini belum bisa kita katakan untuk tren jangka panjangnya sedang naik. Kecuali kita akan merevisi kita punya pandangan pada saat GOSCO berhasil di atas 125-an gitu ya, di atas ini. Dia breakout 125, mungkin kita akan bisa merubah kita punya pandangan bahwa GOSCO untuk tren jangka panjang bisa naik. Kita lanjut dengan IMPC. Nah, teman-teman lihat IMPC ini di sini naik terlalu tinggi.
pada saat pembagian dividen ini ya. Jadi pada saat pembagian dividen dia malah naik tinggi. Ini ada pembagian dividen, kemudian ada stock split ya, ada stock split. Mungkin ini ada saham bonus atau apa gitu ya, saya kurang ngerti. Pokoknya ada dividen, ada stock split. Ini stock splitnya mungkin right issue ya, mungkin right issue RI. Jadi pada saat yang teman-teman lihat ini dia mengalami koreksi adalah reaksi setelah corporate action ini. Reaksi wajar sih, setelah digoreng cukup tinggi, setelah itu ya harga mengalami tekanan. Support ini di kotak kuning di 330, cuman saya belum yakin bahwa harga akan mantul gitu ya. Ini belum meyakinkan karena saya belum bisa melihat, belum bisa membaca apakah akibat ya reaksi dari corporate action di sini ini kemudian udah berakhir gitu ya, karena ini belum terbaca. Yang terbaca sini kan ini adalah reaksi dari corporate action, jadi ini merupakan retracement. Di sini kita perlu menunggu beberapa waktu untuk melihat tren pergerakan dari IMPC ya. Jadi saya memperkirakan ini kita akan melihat IMPC bergerak sideways, tapi sebagai ancar-ancar teman-teman sebaiknya melarikan diri pada saat IMPC menembus 314 di area kotak hijau. Itu pertanda yang sangat buruk ya, pertanda yang sangat buruk. Mungkin kalau dia masih menembus area kotak kuning masih bisa kita terima bahwa ini masih area sideways-nya gitu ya di sini. Tapi kalau menembus breakdown area kotak hijau, itu saya kira itu tidak terlalu bagus. Sedangkan untuk area resisten di sekitar nih 378 sampai 380, saya kira ini bukan suatu area yang bagus untuk buy on breakout. Jadi ini ada resisten, tapi saya kira bukan tempatnya kalau teman-teman yang baru pengen masuk ya. Jadi kalau yang pengen masuk baru itu spekulatif buy itu di area kotak kuning. Bukan ya, saya tidak menyarankan untuk melakukan pembelian di area kotak merah. Ini agak berbahaya. Ini justru memang kelihatannya resisten yang mesti dijaga ketat kalau udah punya barang. Ini akibat ini semuanya, ini cara baca saya seperti ini akibat saya melihat ini loh. Ada corporate action yang di sini. Biasanya kalau menembus resisten itu saya senang untuk buy on breakout, tapi untuk kasus ini dengan melihat dan mempertimbangkan efek samping dari ini corporate action, makanya saya nggak menganjurkan teman-teman untuk buy on breakout di saham IMPC. Saya kira cukup sampai di sini untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok Jumat akhir pekan ya, biasanya IHSG akan ya agak meriang, tapi semoga aja enggak, semoga aja tetap hijau gitu ya. Salam cuan untuk kita semua.